atas nama terdakwa Anas Urbaningrum, majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, dan masyarakat, pengunjung sidang serta pers yang kami hormati. Nota keberatan ini kami beri judul dakwaan politik yang dipaksakan. Ini dakwaan politik yang dipaksakan. Pendahuluan. Pertelahan kami dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Anas Urbaningrum ini dengan ini mengajukan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum nomor DAK 17/24/5/2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan, yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 yang lalu. Nota keberatan itu kami ajukan dengan harapan agar persidangan ini dapat menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, dan bukan sekedar kasus rutin dalam proses peradilan pidana belaka. Oleh karena itu, sejak dini kami meminta kepada majelis hakim yang kami muliakan agar menjaga fairness, menjaga objektivitas, menjaga impartiality dalam proses persidangan ini. Sebab persidangan ini bukan untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang, melainkan untuk mengabdi kepada kepentingan hukum pro justisia. Oleh karena itu kami percaya keberanian dan objektivitas akan senantiasa menyertai majelis hakim yang kami muliakan, yang juga merupakan wakil Tuhan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Yang menjadi pertanyaan penting dalam perkara ini adalah apakah saudara Anas Urbaningrum yang menjadi terdakwa saat ini benar melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Perkara yang menjerat Anas Urbaningrum tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa yang mendahulunya, yaitu satu, pidato Presiden Republik Indonesia dari Jeddah, Arab Saudi. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers di awal Februari 2013 bertempat di Hotel Hilton Jeddah, Arab Saudi, telah memberikan instruksi, tanda kutip, quote and quote, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar segera memperjelas status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dengan kutipan, saya yakin, quote ya, quote, saya yakin KPK yang menjadi andalan dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak tebang pilih. Dari tanah yang mulia ini, saya mohon kepada KPK, saya ulangi, saya mohon kepada KPK untuk bisa segera melakukan tindakan konklusif dan tuntas terhadap apa yang dilakukan sejumlah kader Partai Demokrat. Kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Tapi kalau tidak salah, kita ingin tahu bahwa itu tidak salah. Termasuk dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa KPK dan dicitrakan di publik bersalah dalam kasus korupsi. Meski KPK belum menjelaskan kasus ini. Saudara Ketua yang kami muliakan, instruksi ini memperlihatkan adanya campur tangan kekuasaan dari Presiden Republik Indonesia dalam menegakkan hukum di Indonesia ini, dan mencerminkan sikap tebang pilih dari Presiden terhadap tersangka. Mengingat begitu banyak tersangka, namun kenapa diberikan khusus perhatian dari Presiden hanya terhadap terdakwa dan tidak terhadap terdakwa lainnya? Bahkan rapat majelis tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Presiden sendiri menetapkan agar Anas Urbaningrum yang kasus terdakwa fokus menghadapi masalah hukum di KPK, dan Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum kepada Anas, padahal pada saat itu belum ada status tersangka apapun ditetapkan oleh KPK terhadap Anas Urbaningrum. Kedua, dibocorkannya draft surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Anas Urbaningrum. Bocornya draft sprindik atau surat perintah penyidikan atas nama Anas Urbaningrum merupakan suatu peristiwa yang paling menggemparkan dalam sejarah proses penegakan hukum di Indonesia. Dan baru pertama kali ini terjadi di Indonesia. Sehingga KPK membentuk komite etik
dan memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan berupa Ketua KPK Abraham Samad melakukan pelanggaran sedang. Jadi Ketua KPK ini melakukan pelanggaran hukum di negara ini, masih bercokol sampai sekarang. Kedua, Wakil Ketua Adnan Pangus Praja melakukan pelanggaran ringan. Dan ketiga, Wiwin Suwandi diberhentikan dari KPK. Tiga, proses frasa proyek-proyek lain pada surat panggilan, bahwa isi surat panggilan yang melanggar ketentuan hukum yang dimuat dalam pasal 51 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, acara pidana, yang pada pokoknya hak tersangka atau terdakwa untuk memberitahu dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan. Pencantuman frasa proyek-proyek lainnya menurut hemat kami menunjukkan adanya ketidakpastian KPK yang untuk mendudukan Anas Ubadilum pada kursi kesakitan sekali. Lanjut penilaian. Silakan. Izin lanjutkan yang mulia. Pembahasan yuridis Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang dimuliakan. Amat terang dakwaan yang disusun penuntut umum mulai dari dakwaan satu primer sampai dengan dakwaan ketiga merupakan dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B. Karenanya Majelis Hakim yang mulia sudah sepatutnya menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor DAK 17/5/2014 tertanggal 22 Mei 2014 batal demi hukum. Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mengatur secara tegas antara lain surat dakwaan harus disusun dengan rumusan fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman pidana. Sedangkan surat dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan secara konkret dan rinci perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga surat dakwaan tersebut tidak memenuhi rumusan cermat, jelas dan lengkap. Selanjutnya kami tim penasihat hukum akan menguraikan keberatan atau eksepsi dengan mendasarkan diri pada ketentuan pasal 156 KUHP yang akan kami fokuskan pada eksepsi tentang surat dakwaan batal. Pertama, penuntut umum KPK tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, majelis masyarakat pengunjung sidang, serta rekan-rekan media yang kami hormati. Apakah penuntut umum KPK berwenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang? Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, menyatakan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan yang dimaksud dengan kejaksaan adalah tidak terpisahkan atau satu landasan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara ketentuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Sementara dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau selanjutnya disebut dengan TPPU menyatakan dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan dan pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK bahwa berdasarkan isi pasal 75 Undang-Undang TPPU tersebut di atas, penggabungan perkara pidana asal dengan TPPU hanya dapat dilaksanakan oleh KPK di tingkat penyidikan, tidak termasuk penuntutan, karena Undang-Undang TPPU tidak menyebutkan secara spesifik penuntut umum manakah yang memiliki wewenang untuk menuntut perkara tindak pidana pencucian uang. Atas dasar itu, penuntut umum yang dimaksud Undang-Undang TPPU adalah penuntut umum berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan, penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kejaksaan. Oleh karena itu, terhadap surat dakwaan kedua dan surat dakwaan ketiga mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terdakwa Anas Urbaningrum, penuntut umum KPK tidak berwenang untuk melakukan penuntutan. Eksepsi surat dakwaan ke-1 primer dan surat dakwaan ke-1 subsidiar. Dakwaan batal demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati,
masyarakat, pengunjung sidang, serta rekan pers yang kami hormati. Tibalah sekarang tim penasihat hukum akan menguraikan beberapa surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, baik surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004 CA 1193 tentang pembuatan surat dakwaan. Baik, dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, dan masyarakat, pengunjung, serta rekan-rekan pers yang kami hormati. Tibalah sekarang, tim penasihat hukum akan menguraikan betapa surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan tentang pembuatan surat dakwaan. Secara kasat mata dan amat mudah dilihat, surat dakwaan penuntut umum menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang seorang, yakni perbuatan 1. Penerimaan uang sebesar 2 miliar 10 juta rupiah dari PT Adikarya untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang menguraikan perbuatan Teuku Bagus Muhammad Nur Teuku Bagus Muhammad Nur, Mundadi Herlamban, Indra Jaya Manovo, Ketut Dermawan, Muhayyad Pasha Sukardi, Tomo Herlas Pujianing Tias, Khairul Nisa. Yang kedua, penerimaan dari Muhammad Nazarudin Permai Group sebesar 84 miliar 515 juta 650 ribu rupiah dan 36.070 dolar Amerika Serikat untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat yang menguraikan perbuatan 513 DPC dan DPD Epa Ompita Soraya, Rahmat Edo, Saan Mustafa, Fasa, Ismaya Sukardi, Herlas Junior, Ajima Said Almarhum, Gede Pasek Suardika, Beni Harman, Mical Wajimena, Umar Asal, M. Rahman, Koko, Nasir, Johnny Alin Marbun, Ruhut Poltak Sitompul, Sultan Batugana, Marwan Amir, Haji Aspihani, Lim King, M. Ihsan Lolemba. Yang ketiga, penerimaan Muhammad Nazarudin Permai Group sebesar 30 miliar rupiah dan 5.225.000 dolar Amerika Serikat untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang memenuhi perbuatan Muhammad Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni, Oktariania Puri, Neni, Devi, Yulianis, Lutfi, Dadang, Papas, Empa Ompita Soraya, Nuril Anwar, M. Rahmat, 490 DPC, Haji Adani Sriyanto, Ismayanti, Haji Suryono ST, Martin Manul Manopo SH, Haja Wahida, Rudi Pulu, Diana Meti Marika, Alex Rio, Muhammad Rohim, Sujadi Bintaro Arkami, Pritsar Budianta Manoy. Keempat, penerimaan 1 unit mobil Toyota Harrier nomor polisi B15 Audi seharga 670 juta rupiah yang menguraikan perbuatan Muhammad Nazarudin, Teuku Bagus Muhammad Nur,
Mahfud Suroso, Munadi Herlambat, Julianis, Mindo Rosalina Manulang, Jimmy Hermawan Wijaya, Pras Guna Wijaya. Kelima, penerimaan lain. A. Penerimaan berupa fasilitas survei dari PT Lingkar Survei Indonesia senilai Rp478.632.230 yang sama sekali tidak menguraikan perbuatan atau menyebut seseorang, hanya menyebut PT Lingkar Survei Indonesia. B. Penerimaan fasilitas berupa 1 unit mobil Toyota Velfire nomor polisi B69 AUD senilai Rp735 juta dari PT Atrindo Internasional yang menguraikan perbuatan Nunung Kribianto Wasid Swadi. Dengan demikian dapat dinyatakan secara singkat, dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar yang diuraikan penuntut umum telah menuduh terdakwa Anas Urbaningrum yang kala itu berstatus sebagai anggota DPR RI bersalah karena menerima hadiah atau janji sehubungan dengan 1. Membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat 2010, keperluan persiapan pencalonan ketua umum Partai Demokrat. Yang ketiga, keperluan pelaksanaan pemilihan ketua umum Partai Demokrat. Yang keempat, penerimaan 1 unit mobil Toyota Harrier nomor polisi B15 AUD seharga Rp670 juta. Dan kelima, penerimaan lain berupa penerimaan fasilitas survei dari PT Lingkar Survei Indonesia, penerimaan fasilitas berupa 1 unit mobil Toyota Velfire nomor polisi B69 AUD. Izin Bapak Ketua melanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, dan masyarakat pengunjung sidang, serta rekan-rekan pers yang kami hormati. Perumusan dakwaan sesuai dengan jurisprudensi dan ilmu hukum wajib memenuhi 2 syarat pokok, yakni harus bersifat faithfully, lengkap dan cermat, dan harus bersifat begrifflich, dapat dimengerti. Menyangkut perhelatan Kongres Partai Demokrat tahun 2010, hendaknya jangan dilupakan bahwa Kongres Partai Demokrat yang dihadiri oleh para anggota fraksi Partai Demokrat dan para anggota fraksi Partai Demokrat DPRD dan juga para kepala daerah yang juga fungsionaris Partai Demokrat, termasuk terdakwa Anas Urbaningrum, juga memilih Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga kemudian menetapkan Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2010-2015, serta diikuti juga oleh 2 calon Ketua Umum Partai Demokrat lainnya, yakni Andi Alifian Malangrangeng dan Marzuki Ali. Seandainya dakwaan penuntut umum itu benar, kuat non, mengapa dalam dakwaan hanya menjadikan terdakwa Anas Urbaningrum sebagai pelaku tunggal, padahal dalam uraian surat dakwaan ke-1 primer dan surat dakwaan ke-1 subsidiar banyak pihak yang disebutkan selain terdakwa yang memiliki peran dan menentukan dugaan terjadinya tindak pidana, bahkan secara hukum layak didakwa dan diminta pertanggungjawaban pidana dalam persidangan ini. Hal inilah yang menjelaskan mengapa penuntut umum secara sengaja membuat kesalahan. Saya ulangi, secara sengaja membuat kesalahan dalam surat dakwaan yang tidak mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena dengan mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
dan dengan menggunakan logika penuntut umum dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan ke-1 primer dan surat dakwaan ke-1 subsidiar dapat juga ditujukan kepada terdakwa Anas Urbaningrum dan dapat juga seharusnya didakwakan kepada Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, dan lain-lain yang terlibat dalam kongres tersebut sebagai penerima hadiah atau janji berupa fasilitas dan dukungan politik di kongres, serta mendakwa Muhammad Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni, dan lain-lain yang terlibat sebagai pemberi hadiah atau janji. Bukankah rumusan pasal 11 melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Vide dakwaan ke-1 primer, vide pasal 12 huruf A Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Padahal diketahui juga atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan. Vide dakwaan ke-1 subsidiar. Majelis yang kami muliakan, sejak awal KPK didirikan lalu disusul pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi, tidak pernah ada, kami ulangi, tidak pernah ada dakwaan dan putusan pengadilan terhadap seorang terdakwa yang didakwa pasal 12 huruf A dan pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto nomor 20 tahun 2001 tanpa mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena pasal 12 huruf A dan pasal 11 huruf AKUO mensyaratkan adanya dua pihak, pihak pemberi hadiah atau janji dan pihak penerima hadiah atau janji. Surat dakwaan yang hanya mendakwa terdakwa Anas Urbaningrum adalah surat dakwaan yang tidak merumuskan material fact atau material dar secara jelas. Bagaimana mungkin dirinya didakwa tanpa pihak pemberi? Secara sederhana, rumusan surat dakwaan yang tidak memuat dakwaan yang memuat dakwaan terdakwa Anas Urbaningrum turut serta atau bersama-sama dengan Muhammad Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni, dan lain-lain dan menyantumkan delik pasal 55 ayat ke-1 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perkara ini sudah cukup, kami ulangi, sudah cukup menjadikan dasar bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum. Karena dakwaan disusun tidak cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dilanjutkan dengan yang lain, Bapak Ketua. Ya, baik, silakan. Melanjutkan 3 Romawi. Eksepsi surat dakwaan kedua. Dakwaan kedua tidak cermat dan tidak jelas karena penuntut umum tidak menguraikan tindak pidana korupsi yang menjadi sumber uang yang digunakan terdakwa. Bahwa pada dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang TPPU Jo pasal 65 ayat 1 KUHP yang berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi ketentuan pasal 3 Undang-Undang TPPU adalah unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah predikat crime. Merujuk pada predikat crime, penuntut umum dalam surat dakwanya hanya menyebutkan hasil tindak pidana korupsi.
tanpa menggunakan lebih lanjut tindak pidana korupsi yang mana yang dimaksud penuntut umum dalam surat dakwanya. Bait halaman 47 surat dakwaan. Surat dakwaan penuntut umum harus jelas menyebutkan tindak pidana korupsi mana yang dimaksud penuntut umum. Hal ini sangat penting bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya, apalagi berdasarkan Undang-Undang TPPU. Beban pembuktian ada pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Baik pasal 77 Undang-Undang TPPU. Selanjutnya, dalil penuntut umum pada halaman 48 surat dakwaan yang juga tidak jelas, sebagaimana kami kutip sebagai berikut. Bahwa dana-dana yang dihimpun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Nazarudin dalam rangka mempersiapkan terdakwa menjadi Presiden RI tahun 2014, yaitu melalui Permai Group, dan dana yang dihimpun melalui kantong-kantong dana yang diperoleh dalam terdakwa menjadi anggota DPR RI, termasuk dana sisa pemenangan terdakwa dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung, yang sudah disimpan di berangkas Permai Group oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli aset dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dan tindak pidana korupsi, dan seterusnya. Penuntut umum menyebutkan sisa uang dari persiapan pemenangan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dimasukkan ke berangkas operasional serta dijadikan satu dengan dana yang diperoleh dari VV proyek yang dibiayai APBN. Dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin yang mulia, bahwa dalil penuntut umum tersebut di atas tidak jelas, karena penuntut umum harus menjelaskan secara lengkap dan rinci fakta-fakta yang menjadi mata rantai peristiwa hukum pada dakwaan kedua, antara lain: 1. Berapa jumlah dana atau uang yang berada di berangkas operasional dari VV proyek yang dibiayai APBN? 2. Fee dari proyek APBN manakah yang dimaksud penuntut umum? 3. Proyek APBN di tahun berapakah yang dimaksud penuntut umum? 4. Apakah peran terdakwa di proyek APBN tersebut? 5. Berapakah jumlah fee tersebut yang kemudian disimpan di berangkas operasional? Bahwa dalil penuntut umum yang menyatakan dihimpun melalui kantong-kantong dana yang diperoleh selama terdakwa menjadi anggota DPR RI jelas menunjukkan surat dakwaan tidak konkret dan tidak rinci. Apabila diteliti pertanyaan yang sama timbul untuk memperjelas mata rantai peristiwa hukum yang terputus pada dalil penuntut umum tersebut, yaitu: 1. Berapakah jumlah dana atau uang yang berada di kantong-kantong dimaksud? 2. Apakah bedanya antara kantong-kantong dengan berangkas sebagaimana yang dimaksud penuntut umum? 3. Dari manakah asal dana atau uang yang berada dalam kantong-kantong dimaksud? 4. Berasal dari tindak pidana korupsi yang mana uang yang berada di dalam kantong-kantong yang dimaksud penuntut umum, dan berapa jumlah besar uang yang diperolehnya? Berdasarkan uraian di atas, terbukti surat dakwaan penuntut umum tidak disusun dengan cermat, jelas dan tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dan karenanya surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Romawi 4, eksepsi surat dakwaan ketiga. Surat dakwaan penuntut umum keliru karena KPK tidak berwenang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Bahwa surat dakwaan ketiga penuntut umum batal demi hukum karena KPK tidak berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Apabila dilihat dari sudut wewenang KPK menyidik perkara pencucian uang, maka penjelasan pasal 74 Undang-Undang TPPU menjadi landasan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang adalah kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian,
surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Bahwa surat dakwaan yang telah diurai oleh penuntut umum tersebut lagi-lagi tidak jelas dan tidak konkret. Hal mana sesungguhnya tidak boleh terjadi dalam praktek peradilan pidana yang menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan bagi siapapun. Oleh karenanya, presiden hukum yang selama ini dipatuhi dalam praktek peradilan menyangkut surat dakwaan terdapat dalam beberapa jurisprudensi dan doktrin hukum yang mendukung eksepsi dan keberatan ini, yaitu 1. Jurisprudensi nomor 234K garing KR garing 1978 tanggal 10 November 1979 yang pada intinya menyatakan bahwa karena tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. 2. Jurisprudensi nomor 808K garing PIT garing 1984 tanggal 29 Juni 1985 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Pendapat hukum M. Yahya Harahap SH halaman 394 yang menyatakan bagaimana cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa tidak hanya menguraikan secara umum tetapi rinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana. Dilanjut oleh penantang. Terima kasih. Yang mulia. Baik, kami persilakan untuk dilanjut. C. Permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, masyarakat, pengunjung, rekan-rekan media yang kami hormati pula. Berdasar yang tersebut di atas, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang kami muliakan agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor DAK 17/24/5/2014 tertanggal 22 Mei 2014 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan penuntut umum. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberi keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, tim penasihat Anas Urbaningrum. 1. Prof. Atan Bulu Nasution SH. 2. Pia Akbar Nasution SH dan seterusnya. Terima kasih majelis. Silakan diserahkan kepada majelis. Baik, demikian eksepsi atau keberatan yang telah disampaikan masing-masing oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya kami tanyakan kepada penuntut umum apakah akan mempergunakan hak untuk mengajukan pendapat atau tanggapan terhadap eksepsi dari terdakwa dan maupun dari penasihat hukum terdakwa. Silakan. Terima kasih majelis atas eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum. Kami penuntut umum akan baik, untuk memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mengemukakan pendapat,
akan kita undur kepada hari Kamis tanggal 12 Juni. Demikian penuntut umum dan penasihat hukum. Kita sepakati jam berapa? 9? Makin jam 9. Baik. Untuk mengumumkan pendapat daripada penuntut umum berkaitan dengan eksepsi terdakwa maupun dari penasihat hukum terdakwa, sidang diundur ke hari Kamis tanggal 12 Juni jam 9 pagi. Demikian sidang hari ini selesai dan ditutup. Terdakwa kembali ke tahanan. Bisa. Panas. Yes. Ya. Itu dia.